Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih teman-teman semuanya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Wode Suci Rahmayani, biasa disapa Suci. Di sini saya akan menjadi moderator untuk 15 menit ke depan yang akan memimpin diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kita kali ini, yaitu ada Kak Meli Justin. Sebagai seorang aktivis yang berasal dari Cirebon, dan mungkin Kak Meli bisa say hi nih ke teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Nah, itu dia tadi Kak Meli ya. Manis sekali nih dia nyapa, hai teman-teman. Nah, selanjutnya tuh ada Karyanto Mute dari seorang akademis yang berasal dari Medan. Halo Karyanto, mungkin bisa disapa dulu teman-teman sekalian. Halo teman-teman. Halo. Dan kita juga kedatangan Kak Tasya, yaitu seorang ibu rumah tangga muda. Bisa dibilang nih, dia tuh seorang ibu rumah tangga muda yang akan memberikan materi juga pada siang kali ini. Mungkin Kak Tasya bisa menyapa teman-teman sekalian. Hai semuanya. Nah, itu dia tadi 3 orang pemateri kita pada siang hari ini. Jadi, dan sebelum itu saya akan memberitakan dulu apa sih topik yang bakal kita bahas nih bareng 3 teman-teman pemateri kita kali ini. Nah, topik kita kali ini itu ialah toxic relationship. Pasti dari teman-teman sekalian ini nggak sih? Nggak asing sama istilah ini. Soalnya istilah ini tuh pasti dikenal dalam hubungan asmara pada umumnya ya. Tapi sebenarnya toxic relationship ini tuh bukan cuma berasal dari hubungan asmara saja. Toxic relationship itu bisa berasal dari entah itu pertemanan, keluarga, atau hubungan lainnya. Mungkin kita bisa menanyai dulu nih sama materi kita. Apa sih pandangan mereka soal toxic relationship? Mungkin bisa dimulai dari Kak Meli Justin. Gimana nih Kak? Apa sih toxic relationship itu menurut Kak Meli? Oke ya, dimulai dari Oke, mungkin teman-teman Kak Meli mengalami sedikit trouble jaringan ya. Ini sering terjadi, apalagi kalau misalnya permasalahan jaringan. Mungkin bisa kita alihkan dulu ke Kak Tasya. Kak Tasya mungkin bisa membagikan pendapatnya seputar apa sih itu toxic relationship menurut Kak Tasya yang memposisikan diri sebagai seorang ibu rumah tangga nih. Oke, baik sebelumnya. Yang menurut saya toxic relationship itu yaitu kayak pertemanan, cuman di dalam pertemanannya itu ada kayak geng-gengnya gitu loh. Kalau menurut saya kan, saya juga punya anak nih. Jadi anak saya itu memiliki pertemanan yang kayak gitu sebelumnya. Jadi dia itu kayak ada dalam satu pertemanan, ada pertemanan lagi. Jadi jika ditanya menurut saya itu baik atau tidak, sebenarnya itu tidak baik karena seharusnya kan ini nih jadi satu pertemanan, dan kalau ini saya bawa ke pertemanan ya, maaf sebelumnya saya nggak bawa ke percintaan soalnya anak saya juga masih kecil kan. Jadi sebelumnya itu mereka itu bertemannya tuh kayak ya satu geng itu berteman, cuman gara-gara ada masalah gitu jadi kayak bergeng-geng gitu. Alhasil mereka bertengkar dan akhirnya pertemanan mereka nggak sehat sampai sekarang. Dan menurut saya anak-anak yang berada dalam toksik tersebut tuh harus keluar dari friendzone-nya mereka masing-masing, dari pertemanan mereka masing-masing itu kan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah mereka boleh berteman lagi dengan teman mereka sebelumnya itu, ya boleh, cuman jangan terjerumus ke jalan yang sama lagi. Menurut saya seperti itu sih, karena saya membawanya ke pertemanan anak saya nih kan. Oke, Cuman jadi itu sih toxic, yang saya tahu gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Tasya mungkin sudah mengeluarkan pendapatnya di mana pertemanannya ini tuh ialah sebuah kelompok yang membawa ke hal yang nggak baik. Gimana nih Karyanto? Gimana sih toxic relationship yang seperti itu? Di mana Ibu Tasya ini memiliki anak yang dimana pertemanan anaknya itu tidak baik sehingga menghasilkan hal yang tidak baik, berdampak tidak baik juga ke anak Ibu Tasya ini. Gimana nih? Mungkin Kak Arianta bisa memberikan pendapatnya.
Terima kasih kepada Kak WOD Suci. Saya di sini dari sisi praktisi akademisi menanggapi pernyataan tentang anak dari Ibu Tasya ini, sebaiknya segera dihentikan toxic relationship itu karena akan berdampak buruk nih pada pendidikan anak ibu. Misalnya dari sisi kreativitas, di sekolah atau di kampus anak ibu itu akan menurun kreativitasnya. Anak ibu akan malas. Misalnya temannya malas mengikuti suatu kegiatan, pasti anak ibu juga akan ikut-ikut gitu karena merasa tidak enakan gitu. Terus ketika ada suatu kegiatan nih, misalnya anak ibu itu juara atau anak ibu itu biasa yang pintar gitu kan. Cuman karena anak ibu ini berteman dengan teman yang lingkupnya itu toxic relationship, maka anak ibu itu akan cenderung udahlah ikut ke teman saja gitu. Mereka tidak akan mau lagi mencoba hal-hal baru karena sudah terlalu terpengaruh gitu. Selain itu, kepercayaan diri anak ibu itu juga akan menurun ketika berada di sekolah atau ketika sedang belajar karena akan mengikuti bagaimana gaya dari teman-teman yang tergabung dalam toxic relationship tersebut. Kira-kira seperti itu Kak Wode Suci, tanggapan dari saya sebagai akademisi. Nah, itu dia tuh teman-teman. Kita udah dapat 2 tanggapan dari teman-teman, dari pembicara kita, yaitu dari Kak Tasya dan Kak Arianto. Dan sepertinya Kak Meli ini udah bergabung lagi nih bersama kita. Tapi sebelum itu, saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh para pemateri kita. Nah, sebelum itu kita lanjut nih ke Kamili. Kamili, gimana nih pandangan kakak soal toxic relationship? Apalagi soal pembicaraan yang tadi tuh, tentang toxic kelompok pertemanan. Halo semuanya, maaf sekali tadi ada gangguan koneksi. Jadi apa yang dikatain Pak Rianto sama Kak Tasya ini bener banget, dan itu banyak terjadi di Indonesia khususnya. Jadi toxic relationship ini di Indonesia, kalau dari sesuai data yang diambil oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, dari 13.568 kasus kekerasan yang tercatat, itu berasal dari ranah privat. Nah, jumlah ini meningkat dari tahun 2018. Dari jumlah tersebut, jumlah kekerasan dalam, khususnya di toxic relationship itu banyak terjadi di masalah percintaan. Jadi jumlah kekerasan dalam pacaran mencapai 2.000 kasus, dan jumlah kekerasan terhadap istri mencapai 5.000 kasus. Nah, dan dari catatan tersebut, kebanyakan berawal dari masalah toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat yang seperti dijelaskan dua pembicara kita tadi. Dan itu bukan hanya dalam masalah percintaan, bahkan itu bisa terjadi di ranah pertemanan atau keluarga. Di toxic relationship ini dampaknya banyak sekali ya, khususnya di masalah mental, bahkan masalah keuangan juga ngaruh. Dan memang seperti saya jelaskan tadi, toxic relationship ini banyak terjadi di masa percintaan. Kalian pada tahu nggak sih kasus wanita yang dibakar di Tangerang sebulan yang lalu? Pada tahu nggak? Waduh, kasus apa tuh, Kak? Kayaknya kasusnya nih berhubungan banget nih sama toxic relationship. Iya, boleh itu diberitahukan. Itu alasannya cuma karena penolakan lamaran aja. Jadi karena penolakan tersebut, mungkin cowoknya marah atau apa gimana, berujung ke pembakaran tersebut. Ini sangat disayangkan sekali sih. Harusnya toxic relationship ini harus kita hindari. Sekian dari saya balikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Meli. Nah, itu tadi teman-teman. Kita udah dapat 3 materi nih dari narasumber kita. Ada Kak Meli, ada Kak Tasya, dan ada Kak Rianto. Di mana toxic relationship tuh seperti dijelaskan oleh Kak Tasya dari pertemanan anaknya, dan menurut Kak Rianto hal tersebut harus dihentikan. Dan juga pendapat Kak Meli, toxic relationship seputar dunia asmara, di mana adanya tindakan kriminal, di mana hal tersebut sering terjadi, seperti adanya hubungan asmara, mengakibatkan tindakan kriminal, di mana hal tersebut mengakibatkan toksik, sehingga muncul banyak hal-hal yang negatif. Nah, mungkin teman-teman semua nih gimana? Ada yang mau bertanya seputar toxic relationship? Gimana nih teman-teman? Mungkin bisa langsung raise hand atau
tuliskan di kolom komentar. Saya akan kasih waktu menunggu sekitar 30 detik saja untuk teman-teman yang mau bertanya. Alangkah lebih baiknya teman-teman semua nih, mungkin ada yang penasaran nih, gimana sih toxic relationship tuh, bisa bertanya, karena kita kedatangan 3 pemateri yang hebat-hebat banget. Ada Kak Meli, ada Kak Tasya, dan ada Kak Rianto. Oh iya nih, ada pertanyaan dari Kak Dani Ramadan. Baik, akan saya bacakan. Apakah Kak moderator pernah mengalami toxic relationship? Waduh, toxic relationship nih. Nah, sekali lagi tadi seperti pendapat Kak Rianto ya, untuk Kak Dani nih, toxic relationship tuh sebenarnya bukan hanya berasal dari dunia kasmaran saja, seperti pendapat Kak Rianto tadi, atau Kak Meli, bukan dari dunia asmara saja. Dan seperti yang dikemukakan juga oleh Kak Tasya, toxic relationship itu bisa juga dari hubungan. Apalagi nih, saya pernah merasakan di awal perkuliahan, kita mendapatkan circle pertemanan nih, atau kelompok pertemanan, yang tadinya kita rajin ngerjain tugas, tapi setelah kita bareng bergaul sama mereka, kita nih bisa jadi malas ngerjain tugasnya karena diajakin main mulu. Gimana nih? Kayaknya Kak Tasya setuju sama pendapat saya nih. Gimana Kak Tasya? Iya sih, menurut saya tuh kayak, ya saya juga waktu itu masih S1 kan, jadi awal perpindahan antara SMA dan kuliah itu, saya juga khususnya dari Pekanbaru kan, jadi karena saya dari desanya, jadi saya ke kota gitu, kayak saya kira tuh circle pertemanan di desa saya sama di kota itu sama. Ternyata mereka itu lebih kayak, oh ya udah deh kalau misalnya ada hari besok kenapa buat nyari sekarang nih kalau masalah tugas kayak gitu. Jadi saya yang lebih kayak, oh oke nih sekali nih ngikutin nih kan, gara-gara kan temen juga kayak gitu. Ntar kalau misalnya kita kayak menghindar kayak, oh buat sekarang gitu dibilang, sok rajin lo gini 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 gini. Oke lah ngikutin. Sekali 2 kali kita ngikutin itu, yang ketiga kali ini kita jadi kayak, besok ada nih ngapain harus sekarang. Jadi kayak seakan-akan membuat diri kita tuh sama dengan mereka. Tapi kan tujuan kita ke sana tersebut adalah untuk kuliah. Jadi kayak berubah gitu tujuannya, berkuliah satu atau bermain nih. Jadi gara-gara itu orang tua saya sendiri menyuruh dalam artian cari deh teman yang lain yang bisa sejalan untuk berkuliah tersebut, jangan main aja terus. Nanti kalau misalnya nilainya jelek, ntar ngulang gitu-gitu sih. Kalau saya pribadi kayak gitu, karena di perkuliahan ini dengan SMA itu sendiri tuh beda jauh nih cara bertemannya. Karena kalau di SMA kita sama-sama lulus kan, kita sama-sama masuk, kita sama-sama lulus. Kalau di perkuliahan nih, kalau kata kakak kating kami itu kayak masuk ya memang sama-sama masuk, keluar ya siapa duluan masuk, siapa duluan keluar gitu sih dari saya. Nah itu tuh Kak Dani, tambahan pendapat dari Kak Tasya juga. Jadi kita tuh pernah nih mengalami namanya toxic relationship. Gimana Kak Dani sama jawabannya? Kayak Kak Dani udah setuju nih, soalnya udah langsung jawab true ya. Oke, mungkin ada di sini pertanyaan selanjutnya dari Kak Farah Zulfafiani. Mau tanya Kak, ada nggak sih tips untuk menghindari toxic relationship? Apa sih tips untuk menghindari toxic relationship? Mungkin kita bisa minta pendapat dari Kak Rianto. Kak Rianto, gimana sih Kak caranya menghindari toxic relationship itu? Nah, jika dilihat dari lingkungan akademisi, khususnya di kampus atau di sekolah, dari kakak ini ada 3 tips untuk cara menghindari toxic relationship. Jika kita menghindari pertemanan, mungkin kita akan dikatakan sombong atau individualis, kan? Nah, cara yang pertama, tergabunglah ke dalam organisasi-organisasi. Misalnya, jika di kampus, ikut unit kegiatan mahasiswa, HMJ, jika di sekolah ikut OSIS. Nah, dengan kata lain, ketika teman-teman sudah tergabung di dalam organisasi tersebut, maka orang-orang yang tergabung di situ sudah pasti satu frekuensi dengan kita. Sehingga kemungkinan untuk terjadi toxic relationship itu akan semakin kecil. Yang kedua, hindari teman-teman yang membuatmu merasa tidak nyaman. Misalnya, dia memang sahabatmu atau dia memang teman dekatmu di sekolah atau di kelas. Tapi
ketika kamu merasa di dekat dia, kamu itu merasa tertekan gitu. Hindari teman-teman yang seperti itu. Coba carilah circle pertemanan yang baru. Yang ketiga itu, teman-teman dapat mencari pertemanan sesuai dengan hobi. Jika teman-teman sudah sefrekuensi dari segi hobi, maka circle toxic relationship itu akan kemungkinan kecil terjadi karena teman-teman ketika menjalin suatu kegiatan itu sudah merasa nyaman, tidak ada merasa tekanan. Dan carilah teman-teman yang berusaha membangun. Kira-kira seperti itu sih Kak Wode Suci, saran dari saya. Oke, teman-teman sekalian, itu tuh pendapat Karyanto nih soal tips and trick mengatasi toxic relationship. Oke, teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Silpi, tapi mohon maaf Kak, soalnya waktunya udah nggak cukup nih. Udah simpan di sini dulu aja. Mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih dulu untuk para pemateri kita hari ini, yaitu ada Kak Mili Yustin, ada Kak Tasya, dan ada Karyanto Mute. Terima kasih Kak atas partisipasinya pada materi kali ini seputar toxic relationship. Di mana ya teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, toxic relationship ialah suatu hubungan yang tidak baik dan mengakibatkan kita merasakan hal-hal negatif dalam suatu hubungan tersebut. Toxic relationship bisa saja ada di hubungan pertemanan, percintaan, maupun hubungan di keluarga. Dan ada tips and trick nih dari Karyanto, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus selalu produktif nih untuk teman-teman. Produktif, melakukan aktivitas yang positif, dan juga hindari orang-orang toksik, dan bertemanlah dengan orang-orang yang positif, apalagi mempunyai hobi sama dengan kita, agar kita selalu menjadi orang yang produktif dan positif. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Meli, Kak Tasya, dan Karyanto. Sekian dari saya, Wode Suci Rahmayani, sebagai moderator hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Erik.